Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nurse angkatan 15, kita ketemu di video kedua mengenai daftar kuliah semester 1 dan semester 2 penjelasan ya. Oke. Ini CBT tadi sudah Ibu bilang, Ibu jelaskan tidak bisa dilaksanakan untuk saat ini. Kenapa? Karena mahasiswa belum dapat NIM. NIM-nya still on process. Jadi ketika NIM-nya sudah dapat, mahasiswa akan dimasukkan di grup, ya kan? Di grup e-learning ya. Untuk saat ini tim pelaksana UKOM Bu Imar, Miss Tamar, Apriani, dan Bu Yuniza. Ini jadwal-jadwalnya. Namun untuk pelaksanaan dari tes CBT ini tentatif ya, disesuaikan dengan kegiatan kalian. Karena ini kegiatan untuk 1 tahun. Jadi kita kan nggak tahu nanti ada kejadian accidentally di tengah-tengah, kan kita nggak tahu. Nah ini hanya gambarannya seperti ini. Jadi nanti tes CBT itu dilaksanakan di e-learning itu banyak ya. Nanti dari masing-masing MK ya, praktek klinik itu di akhir semester, di akhir stase itu akan ada dilaksanakan tes CBT ya. Jadi kayak KDP ada CBT-nya, KMB ada CBT-nya, dan seterusnya sampai di semester 2. Nah ini CBT yang dilaksanakan oleh tim pelaksana UKOM. Nah kalau tim pelaksana UKOM ini ada 4 CBT, 1, 2, 3, 4. Kemudian ada namanya kuliah tamu Pak Made, pembahasan soal buku sinergi, dan ini pembahasan soal-soal ini soal-soal yang telah kalian kumpulkan. Ada TO internal dari panitia UKOM, ada pembahasan buku sinergi yang nanti didapatkan oleh mahasiswa, dan pembahasan sinergi mobile ya. Kemudian ada UK internal. Ini tes ITP nanti diadakan di semester 2 ya kan ini. Kemudian pembekalan ini dijadwalkan di tanggal 8 sampai 9 Oktober 2020. Untuk waktunya itu tentatif dengan PJMK-nya ya. Jadi silakan masing-masing mahasiswa. Untuk KDP itu Bu Yuniza, KMB ini PJMK ya. KDP itu PJMK-nya Bu Yuniza, KMB itu PJMK-nya Pak Agus Suryaman, anak itu PJMK-nya Pak Marwan, keperawatan maternitas itu Bu Yuniza, keperawatan jiwa Bu Deka, dan PJMK untuk AIK itu Ibu Deka. Nah untuk AIK ini nih ya, nanti akan ada namanya pembimbing AIK. Jadi masing-masing mahasiswa akan dibagi pembimbing AIK-nya oleh Bu Ayu Dekawati ya. Jadi untuk pembimbing AIK-nya. Kemudian ada kegiatan MTE AIK. Ini nanti Bu Ayu Dekawati, tapi tentatif juga ya pelaksanaannya karena tergantung dari kegiatan mahasiswa. Kemudian untuk studi kasus ini kalau di akademik itu deskripsi, tapi kalau di profesi itu studi kasus. Seluruh pembimbing, jadi pembimbingnya itu seluruh dosen PSIK akan dimasukkan menjadi pembimbing di studi kasus. Untuk koordinator studi kasus itu Ibu Miskia Tamar. Jadi bila ada hal yang kurang dimengerti, silakan untuk menghubungi Ibu Miskia Tamar selaku koordinator studi kasus. Studi kasus ada namanya pembekalan studi kasus, seminar proposal studi kasus, implementasi studi kasus. Untuk implementasi studi kasus ini kita laksanakan mahasiswa turun ke lapangan untuk ngambil data. Bukan praktek ya, tapi untuk mengambil data pasien yang kita kelola. Jadi masing-masing satu orang mahasiswa mempunyai pasien yang untuk dikelola. Kemudian ada namanya seminar komprehensif studi kasus. Nih. Untuk MKKDP ini sebanyak 2 SKS, itu ada 8 orang pembimbing ya. Nah, ya ini 8 orang pembimbing. Ini Ibu lupa nambahkan satu lagi itu Pak Agus Suryaman. Jadi ingat, seluruh pembimbing di semester 1 itu ada 8 orang. Pak Marwan Riki Ginanjar, Ibu Miskia Tamar,
Ibu Apriani, Bu Imardiani, Bu Yuniza, Bu Ayu Dekawati, Bu Efroliza, dan Pak Agus Suryaman. Ini ya. Nah, untuk masing-masing di stase itu ada tes CBT MK dan ada pembuatan soal MK. Ini mahasiswa, nanti dijelaskan oleh PJMK-nya. Dan ada pembuatan video praktikum MK. PJMK-nya yang akan menjelaskan secara terperinci ya. Untuk keperawatan jiwa, maternitas, keperawatan anak, dan keperawatan KMB, kegiatannya itu hampir sama ya. Ada CBT, pembuatan soal terkait MK, dan ada namanya kuliah pakar ya. Jadi jangan kalian gak ikuti kuliah pakar. Kuliah pakar ini nanti dibagikan link Zoom-nya. Jadi nanti masing-masing mahasiswa akan mendapatkan sertifikat. Lumayan loh, sertifikatnya banyak. Jadi bisa kita gunakan untuk kedepannya nanti ya. Sertifikatnya dikumpulkan. Nanti mahasiswa di kuliah pakar ini nanti akan diabsen ya. Yang hadir dapat sertifikat, yang gak hadir gak dapat ya sertifikatnya. Tuh, nanti dijelaskan sama masing-masing PJMK target capaian per mata kuliah. Nah, ini untuk di PJMK komunitas itu Bu Apriani, keluarga itu Bu Miskia Tamar. Jadi untuk terkait KKN-nya nanti silakan ditanyakan dengan Bu Apriani dan Bu Miskia Tamar. Gerontik itu Bu Miskia Tamar, manajemen Bu Efroliza, gadar kritis dan peminatan tuh Bu Imardiani. Yang rancangannya nih ya, kita mau ke RSUD Banyumas kalau situasi kondisinya sudah kondusif nih. Kalau nggak kondusif ya artinya stay di Palembang ya. Jadi kita berdoa saja semoga ini cepat selesai. Kemudian untuk MK manajemen juga itu hampir sama kayak MK di atas. Gerontik juga hampir sama. Jadi ada CBT di akhir, pembuatan soal, dan ada kuliah pakar. Lumayan kan? Banyak tuh dapat sertifikat kuliah pakar ya. Banyak karena kita banyak kuliah pakar. BTCLS nanti itu di bulan Desember ya. Ingat, di bulan Desember. Itu nanti mahasiswa dibagi per kelompok dan datang ke Stikes MP yang untuk BTCLS-nya ini. Kemudian field trip ini PJMK-nya Bu Apriani. Nanti Bu Apri yang membagi per gelombang mahasiswa di Panti Jompo, Erba dengan SLB. Nih, gak ada kritis, kita ke RSUD Banyumas. Ujian USC itu akan dilaksanakan oleh tim dosen. Demikian ya yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan rancangan perkuliahan praktek klinik profesi nurse angkatan 15. Sebagai catatan, notit ya bagi seluruh mahasiswa ya. Bila ada hal-hal ya yang kurang paham atau dimengerti terkait dengan praktek klinik stase di PJMK, silakan hubungi ke PJMK-nya masing-masing. Contoh nih, Ibu, saya kurang paham nih tentang KDP. Nah, silakan menghubungi untuk PJMK-nya. PJMK KDP siapa? Bu Yuniza. Nah, silakan untuk menghubungi Bu Yuniza. Namun, bila ada persoalan yang kalian rasa lebih kompleks, butuh teman curhat terkait profesi nurse angkatan 15 ya, bukan curhat pribadi ya, itu silakan hubungi Bu Puji sebagai sekretaris profesi atau hubungin Pak Yudi Abdul Majid sebagai Kaprodi PSIK. Notit ya, di sini kalian sudah mendapatkan gelar Eskep, tinggal ngambil nurse. Artinya apa? Semuanya sudah di tahap dewasa awal. Di tahap dewasa awal sudah bisa mulai berpikir kritis. Tolong saling menghargai dan saling menghormati. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tolong saling menghargai dan saling menghormati. Ibu nggak mau denger lagi ada ribut-ribut ya.
di Profesi Nurse Angkatan 15. Jadi, kalau kalian kurang paham sila terkait praktek kliniknya, stasenya, kembali ke PJMK. Kalau ada curhatan terkait dengan Profesi Nurse Angkatan 15, silakan hubungi Bu Puji atau Pak Yudi. Jadi nggak ada namanya, tidak ada wadah untuk menyalurkan apa yang menjadi pemikiran kalian ya. Jadi ingat keynote ya, saling menghargai, saling menghormati ya. Jadi segala sesuatu itu dapat dibicarakan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.